Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bertemu kembali di dalam ibadah secara online pada hari ini. Mari kita bersama-sama sediakan waktu kita yang terbaik untuk kita memuji, mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan waktu yang terbaik. Meskipun sekali lagi kata-kata ini selalu kita ulang, kita tidak bisa bertemu secara fisik di hari ini yang berada di rumah masing-masing, namun Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini. Engkau mengalir, menyertai kami semuanya, melawat kami semua dengan kuasa-Mu. Kami siap Tuhan memulai, mengagungkan, serta memuji, serta menyembah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian ini. Di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan Roh Kudus menjadi penolong hidup kita. Dan sampai selama-lamanya Roh Kudus akan aktif menyertai setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan kita juga percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami mau katakan kepada-Mu Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.
kita angkat tangan kita bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Kau penolong kami. Allah Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami. Kekuatan kami berasal daripada-Mu Tuhan, yang memberikan kami kemampuan sampai hari ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan dan menyembah-Mu dengan kuasa-Mu. Makasih, kami percaya Engkau bekerja di antara kami, Tuhan. Seperti pujian ini, Tuhan, kekuatan kami bukan berasal dari diri kami. Kami menyadari kekuatan kami terbatas, Tuhan. Namun kami memiliki Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk sampai hari ini kami masih bisa berdiri memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kasih karunia-Mu, Tuhan, tak pernah habis di dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mengagungkan Engkau dan siap memuji Tuhan lebih lagi di hari ini. Dan biarlah Tuhan yang ditinggikan di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Mari kita yang siap lebih lagi memuji Tuhan katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap ucapan syukur, setiap hal yang kita naikkan di dalam hidup kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, mari kita kembalikan ucapan syukur hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang layak terima segala ucapan syukur kita, segala syukur kita dari hidup kita, sebab semua yang ada pada kita itu juga milik Tuhan. Kalau Tuhan berikan pada kita, itu pun juga dari Tuhan yang dititipkan kepada kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita untuk lebih lagi memuliakan namanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam perjalanan hidup kita, tidak semua jalan yang kita lalui itu mulus. Kadangkala kita merasakan sukacita, kadangkala Tuhan izinkan kesedihan di dalam hidup kita, kadangkala Tuhan mungkin juga izinkan pencobaan datang di dalam hidup kita. Dan manakala kita berpikir seperti itu, kalau kita berpikir secara manusiawi, maka ada kelelahan di dalam diri kita. Namun pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kelelahan manusiawi kita Tuhan bisa ubahkan menjadi kekuatan, menjadi ucapan syukur saat kita tetap berada di ladangnya. Pujian ini akan kembali memberikan semangat buat kita. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan, apapun yang kita alami di dalam hidup kita di hari-hari ini, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Pujikan pujian ini dengan sukacita, memberikan semangat di dalam hidup kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, kekuatan kita sekali lagi bukan berasal dari diri kita, namun kekuatan Tuhan curahkan tanpa batas bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan rancangkan yang terbaik. Baik itu sesuatu yang membuat kita senang maupun sesuatu yang membuat kita bersedih. Namun di balik semuanya itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia sangat memahami kehidupan kita, dan Dia tidak pernah salah merancangkan kita ada di dalam dunia ini. Walaupun seringkali kita bisa melakukan kesalahan, pihak manusia yang seringkali melakukan kesalahan, namun Tuhan mampu mengubahnya menjadi kekuatan yang baru, sukacita yang baru, karena Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, percayalah, Dia izinkan itu untuk kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Naikkan dengan sungguh-sungguh pujian ini di hadapan Dia. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji, menyembah, serta mengagungkan nama-Mu. Kini saatnya waktu yang terbaik buat kami, untuk kami siapkan hati kami, untuk kami menerima firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami teguran, untuk kami semakin kuat di dalam kehidupan iman kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini untuk menyampaikan maksud kebenaran firman Tuhan. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberkati setiap umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan saudara. Oleh anugerahnya kita kembali bertemu, kita dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, amin. Karena itu sebelum kita kembali bersama-sama menerima kebenaran ini, mari terlebih dahulu kita merendahkan hati, kita berdoa. Mari saudara. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, bila Engkau mengurapi kami dengan pengurapan yang segar pada saat ini, dengan pengurapan anugerah hikmat dan pewahyuan-Mu, bila setiap kebenaran ini tidak menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi kuasa, rema, menjadi kekuatan untuk memimpin kami, membawa kami hidup di jalan-jalan Tuhan sampai garis akhir dengan benar. Karena itu urapilah kami dari awal sampai selesai, dan dengan rendah hati bila setiap kami mengikutinya dari awal sampai selesai, Engkau dipermuliakan di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kebenaran-Mu dengan hati bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Lalu pada saat ini oleh anugerah dan kemurahan-Nya, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, kita masih bisa ibadah sekalipun saudara ada di rumah. Namun saya percaya kita tidak kehilangan sukacita yang besar dari Tuhan, amin. Nah saudara, tema kita pada saat ini adalah mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi, tema kita adalah mempermuliakan Tuhan. Jika kita mendengar istilah ini, kita mungkin sudah terlalu sering mendengar istilah mempermuliakan Tuhan. Bahkan di mimbar-mimbar, para hamba Tuhan juga menyampaikan, menghimbau, mengajak kepada seluruh jemaat untuk senantiasa memiliki hidup yang mempermuliakan Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Dan bagaimana cara kita mempermuliakan Tuhan? Jika saudara ditanya satu persatu, mungkin jawaban saudara berbeda-beda. Mungkin sudah ada yang menjawab, Pak, mempermuliakan Tuhan itu saya sedang berdoa, ya, saya mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya taat mengembalikan milik Tuhan, sehingga di tengah situasi yang sulit saya tetap dipelihara Tuhan. Mungkin juga ada yang menjawab, saya setia ibadah, ya. Ada yang menjawab, saya suka menolong orang lain dan memberkati orang lain, ya. Atau hal-hal lain yang saudara bisa sebutkan, ya. Saudara, saya berkata dengan jujur bahwa semua jawaban saudara itu tidak salah, namun tidak tepat, saudara. Karena itu kita akan belajar dari sumbernya langsung yang menjadi teladan buat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dahulu mari kita membuka di dalam
Injil Yohanes pasal 17 ayat keempat, firman Tuhan berkata demikian, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. A-nya itu besar, berarti Yesus yang berkata, ya. Engkau, E-nya besar, itu artinya Bapa di surga, ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Kata telah itu artinya sudah melakukan, ya. Dan ini di ujung dari puncak pelayanan Yesus, karena ini adalah bagian dari detik-detik di mana Yesus akan ditangkap, diserahkan, dan akan disalibkan. Nah, saya ulangi saudara. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya ulangi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, saudara, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 ini berisi tentang doa-doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, ya. Inti dari doa-doa itu adalah Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya itu diselamatkan, dan murid-muridnya juga menjadi alat keselamatan, artinya diutus di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang diselamatkan juga, ya. Nah, di antara doa-doa itu Yesus berkata tadi, ya, bahwa dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan Bapa di bumi ini, ya. Itulah cara Yesus mempermuliakan Bapa di surga, ya. Bahkan dalam doa-doanya itu Yesus ingin agar tidak hanya murid-muridnya saja yang diselamatkan Tuhan, namun juga orang-orang, ya, di dunia ini diselamatkan lewat pelayanan murid-muridnya. Dan di antara doa-doa itu Tuhan meninggalkan satu jejak yang dicatat di Alkitab ini dalam Yohanes pasal 17 ini ayat 1 sampai 26, ya. Khususnya ayat yang ke-4 tadi, ya, bahwa Yesus meninggalkan jejak kepada murid-muridnya agar murid-muridnya juga melakukan hal yang sama, yaitu mempermuliakan Tuhan. Lalu kita akan bertanya, saudara, teladan apakah yang ditinggalkan Tuhan kepada murid-muridnya? Ya. Maka jawabannya adalah Yesus meninggalkan satu teladan, yaitu mempermuliakan Bapa di surga. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan Yesus mempermuliakan Tuhan dengan cara menyelesaikan pekerjaan dari Bapa yang diberikan kepada Yesus. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Ini sebuah teladan yang luar biasa. Tentu teladan ini diberikan kepada murid-muridnya. Tentu Tuhan pasti atau menjamin memberikan kesanggupan agar murid-muridnya atau orang percaya juga bisa mempermuliakan Tuhan, ya, dalam konteks hidupnya masing-masing, ya. Nah, kata pekerjaan itu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dari terjemahan vocation yang diambil dari bahasa Latin, yaitu vocatio, ya. Vocation diterjemahkan pekerjaan, tapi berasal dari bahasa Latin vocatio, itu artinya panggilan. Jadi maknanya adalah setiap pekerjaan kita itu harus dihayati sebagai panggilan Tuhan. Saya ulangi, saudara, ini kata-kata penting, ya. Setiap pekerjaan kita
itu harus dihayati sebagai panggilan Tuhan. Ya. Panggilan Tuhan tidak boleh dipersempit, ya. Artinya hanya ada dalam lingkup kerohanian. Misalnya panggilan sebagai seorang misionaris, seorang rohaniwan, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, ya. Namun panggilan ini mencakup seluruh pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita itu dicakup dalam sebuah panggilan Tuhan, ya. Di mana panggilan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan ini memiliki urapan khusus, urapannya sendiri-sendiri yang berbeda, ya. Karena itu mari kita membaca agar saudara mempercayai bahwa setiap pekerjaan kita itu memiliki urapan khusus, urapan tersendiri, ya. Ada urapan imam atau kerohanian yang dipanggil sebagai imam atau seorang pendeta, seorang misionaris. Ada urapan raja, ya. Ada urapan pekerja, ya. Artinya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda. Semua itu memiliki urapannya sendiri-sendiri. Nah, kita membaca saudara di dalam Keluaran pasal ke-30, ya. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-30 berkata demikian. Ini urapan untuk para imam atau yang bekerja di bidang kerohanian. Keluaran pasal 30 ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan, pekerjaan, ya, kedudukan sebagai imam bagi Tuhan. Yang kedua, ya, urapan para pekerja, ya, profesional. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6, saudara perhatikan baik-baik, saya akan membaca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 3, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Kata kupenuhi dia dengan roh Allah itu artinya diurapi. Jadi kata diurapi itu artinya dipenuhi dengan roh Allah, diberi kuasa oleh roh Allah, ya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah dengan keahlian, perhatikan, ya, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, dalam hati setiap ahli telah kuberikan keahlian, ya. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Bahkan di beberapa bagian di dalam kitab Kejadian kita juga melihat, ya, ada urapan untuk bertani, ada urapan untuk beternak dan sebagainya. Ya, itu masuk dalam urapan pekerja. Ya, minimal kita telah membaca ada 3 urapan pekerjaan. Ya, urapan para imam, urapan para pekerja, ya. Dan satu hal lagi, saudara, 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Ya, yang ketiga. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Ya. Ini artinya minyak urapan. Dituangkannyalah ke atas kepala Saul, ya, dituangkan di atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya
dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri, dan seterusnya. Ya. Ada 3 urapan, saudara. Ya. Urapan imam yang bergerak dalam bidang kerohanian, urapan para pekerja, ya, profesional, juga urapan raja kepemimpinan, saudara. Bagaimana caranya meyakini, saudara, kalau kita sudah mengetahui berbagai urapan-urapan pekerjaan, ya? Bagaimana cara kita meyakini bahwa pekerjaan kita adalah panggilan Tuhan? Ya, karena ada banyak orang mengatakan panggilan Tuhan itu ya hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, rasul, dan sebagainya. Ya, namun kita harus belajar bahwa setiap pekerjaan kita itu adalah panggilan Tuhan. Ya. Karena itu pertanyaannya, bagaimana cara kita meyakini bahwa pekerjaan yang ada pada kita itu adalah tepat seperti yang ditetapkan Tuhan atau panggilan Tuhan? Ya. Karena itu kita harus bertanya dengan sungguh-sungguh, saudara, jawabannya. Ya. Jadi jawabannya adalah kita harus bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi. Ya, bagaimana caranya? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu dalam kedekatan itu kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini pekerjaan ini adalah bagian dari panggilan-Mu, Tuhan? Saya percaya kalau kita sangat serius, sungguh-sungguh, ya, mendesak hati Tuhan untuk memberitahu apakah pekerjaan saya ini adalah panggilan Tuhan, ya. Sebab kalau kita berada dalam pekerjaan dan itu panggilan Tuhan, maka urapan Tuhan itu ada di sana. Tanpa urapan Tuhan, kita akan gagal dalam pekerjaan kita, apapun profesi kita, ya. Sebagai pedagang, pengusaha, sebagai seorang TNI, seorang guru, ya, seorang hamba Tuhan, semua pekerjaan itu, ya, kalau tidak dalam panggilan Tuhan, maka tidak ada urapan. Tidak ada urapan berarti kita berjalan sendiri, hasilnya pasti tidak maksimal. Makanya saya akan berikan sedikit kesaksian, ya, agar saudara bisa memahami setiap panggilan saudara. Saudara, ketika seseorang memiliki talenta, bakat, kemampuan, ya, itu belum tentu bahwa dia pasti hidup di dalam panggilannya, ya, dan pekerjaannya. Belum tentu, saudara. Dalam diri saya, Tuhan memberi banyak talenta seni. Hampir semua seni Tuhan memberikan, ya. Seni rupa, seni menulis, seni pahat, seni patung, ya, seni drama, ya, seni tari, ya. Ada banyak seni-seni yang saya kuasai diberi Tuhan, saudara. Tentu saya akan berpikir bahwa kemampuan ini yang Tuhan beri, saya adalah seorang yang harus bekerja, berprofesi sebagai seniman, dan itulah panggilan saya. Ternyata saya salah, saudara. Dalam perjalanan hidup saya, lewat kejadian, lewat peristiwa, dan oleh pernyataan-pernyataan Tuhan, akhirnya saya meyakini, ya, bahwa panggilan saya bukan sebagai seorang seniman, ya, tapi sebagai seorang rohaniwan yang di Indonesia, ya, diberi sebutan seorang pendeta atau hamba Tuhan khusus, saudara, yang melayani di mimbar, ya. Hal ini membuktikan bahwa perlunya kita mendesak hati Tuhan, mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya kemampuan ini, Tuhan, aku punya skill ini, keterampilan ini, ya, apakah aku bekerja di bidang ini?
Saya yakin ketika saudara mendesak hati Tuhan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan bahwa inilah ya pekerjaan yang merupakan panggilan dalam hidupmu dari aku, dari Tuhan maksudnya. Ya. Makanya intinya saudara, pertanyakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan saudara di hadapan Tuhan, apakah benar ini yang ditetapkan Tuhan sebagai panggilannya. Ya. Sebab saudara, kalau kita tidak mempertanyakan dengan serius, ada satu resiko yang besar. Ya. Sebab jika seseorang tidak menyadari panggilannya dan malah melakukan panggilan yang lain yang bukan panggilannya, resikonya sangat besar. Kita tidak hanya mengalami kegagalan, tidak hanya mengalami hasil tidak maksimal, namun akhir hidup kita juga bisa mengenaskan. Karena itu saya akan berikan satu contoh dalam 1 Samuel pasal ke-13 ya. 1 Samuel pasal yang ke-13 ini berkenaan dengan tadi yang saya sebutkan, yaitu urapan raja, di mana Saul diurapi oleh Samuel atas perintah Tuhan menjadi raja atas umat Israel sebagai raja yang pertama. Ya. 1 Samuel pasal ke-13 ayat 1, lalu saya lanjut pasal 13 ayat 8 sampai 14, ya. Ayat 1 Saudara. 1 Samuel pasal 13 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Ya. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ini pasal 13 ayat 1. Sekarang pasal 13 ayat 8 mulai sampai ayat 14. Ya. Ayat 1, saudara sudah menangkap Saul diurapi menjadi raja dan sudah memerintah selama 2 tahun. Ya. Ayat 8 saudara. Ia Saul ya menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ya. Ini konteksnya, bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul ini berperang melawan bangsa Filistin. Namun karena terdesak dan dikalahkan, dalam kondisi terdesak itu, Saul itu ya dalam bimbingan Samuel selalu dianjurkan untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan untuk bertanya kepada Tuhan itu, maka itu tugasnya adalah jabatan imam, jabatan nabi, yaitu Samuel. Ya. Nah, dalam kondisi terdesak itu, Saul menunggu Samuel agar Samuel itu bertanya kepada Tuhan dalam kondisi kritis ini apa yang dilakukan. Namun faktanya Samuel sudah ditunggu 7 hari itu tidak muncul-muncul. Lalu inilah dilakukan oleh Saul saudara. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ya, Saul mulai ditinggalkan oleh pasukannya saudara. Sebab itu Saul berkata, ya, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, disinilah Saul sudah melakukan sesuatu yang salah. Dia urapan raja, tapi dia juga melakukan urapan imam yang dipegang oleh Samuel. Ya. Lalu selanjutnya saudara, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, ya, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Dia tidak sabar saudara, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu
atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya. Kita telah mendapat contoh, saudara. Ya. Seorang dengan urapan raja, yaitu Raja Saul, ya, tugasnya adalah menjadi raja, memerintah, memimpin bangsa Israel. Ya. Dan ketika dia terdesak oleh bangsa Filistin ketika ada di Gilgal, ya, dalam kondisi seperti itu, dia sudah dididik oleh Samuel untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam kondisi itu, apa yang dilakukan? Dan bagian bertanya itu dengan cara mempersembahkan korban bakaran, itu adalah bagian wilayahnya Samuel sebagai imam. Namun dalam kondisi terdesak, Saul tidak taat. Saul mengambil urapan, mengambil pekerjaan, mengambil panggilan Samuel. Dia nekat mempersembahkan korban bakaran untuk meminta petunjuk. Ya Tuhan, disitulah sesuatu yang konyol, saudara. Ketika seseorang melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan panggilannya, ya, maka itu sesuatu yang berisiko sekali. Saul akhirnya mendapatkan nubuat dari Samuel bahwa kerajaannya tidak kokoh dan Tuhan sudah menunjuk orang lain untuk menggantikan dia. Berbahaya sekali, saudara, jika seseorang melakukan pekerjaan yang bukan panggilannya. Ya, karena itu sebagai orang percaya, saudara, saya anjurkan untuk bertanya kepada Tuhan, ya, agar saudara bisa yakin betul pekerjaan yang ada di tangan saudara itu adalah panggilan Tuhan. Ya, tentu saudara bertanya, Pak, ya, bagaimana caranya, ya, kita ini bisa meyakini bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, merupakan panggilan Tuhan? Maka di depan tadi sudah saya jawab, caranya adalah mempertanyakan kepada Tuhan dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena dekatlah dengan Tuhan dan bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini pekerjaan yang Tuhan tetapkan sebagai panggilanmu dalam hidupku? Ya. Kalau sudah yakin, ya, saudara juga harus punya langkah-langkah agar bisa mengerjakan pekerjaan ini sampai selesai, sampai garis akhir. Dan kalau saudara sampai selesai, sampai garis akhir bisa menyelesaikan pekerjaan saudara, itulah artinya saudara mempermuliakan Tuhan. Karena itu saudara tentu bertanya, bagaimana Pak caranya kita menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kita agar kita ini mempermuliakan Tuhan? Ya. Ada 3 hal, ya, yang perlu kita lakukan agar kita ini bisa menyelesaikan pekerjaan kita ini sampai garis akhir, di mana pekerjaan ini sebagai panggilan Tuhan ini, kalau kita kerjakan sampai akhir, maka itu namanya kita mempermuliakan Tuhan. Ada 3 hal, saudara. Dan 3 hal ini kita ambil dari kasus yang sudah kita bahas, yaitu dalam kehidupan Raja Saul. Ya, dari kegagalan itulah kita mendapatkan sebuah pewahyuan. Ya, di situ ada 3 hal bagaimana cara menyelesaikan panggilan dalam pekerjaan kita. Ya, kita buka dalam 1 Tawarikh pasal ke-10. Ya. 1 Tawarikh pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 1 Tawarikh pasal ke-10 ayat 13 sampai 14, ya. Ini cerita akhir dari Raja Saul, saudara. Ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah.
dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kejadian yang dialami oleh Raja Saul ini, di mana tadi kita sudah mengetahui ya bahwa dia memiliki urapan sebagai raja, ya, pekerjaannya sebagai raja, urapan raja. Namun dia ya melanggar urapan itu. Dia mengambil urapan imam, mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh Imam Samuel. Dari situlah maka firman Tuhan ini kita baca ya, Saul itu mengalami kegagalan di garis terakhir hidup dia. Nah, dari situ kita menangkap 3 hal kenapa dia gagal. Ya, 3 hal itu juga artinya menjadi sebuah pedoman buat kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang merupakan panggilan Tuhan ini sampai selesai. Sehingga ketika kita bisa menyelesaikannya, maka kita seperti Tuhan Yesus, kita bisa dikatakan mempermuliakan Tuhan. Apakah 3 hal itu? Yang pertama, ya, firman Tuhan tadi berkata, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Artinya tidak setia terhadap panggilan pekerjaannya yang telah Tuhan tetapkan. Ya. Kalau dia diurapi sebagai raja, ya, maka harus sampai selesai ya sebagai raja. Jangan sampai mengambil urapan imam, saudara. Itu bukan bagian dia. Makanya kalau sudah dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan, ya, hiduplah sebagai seorang hamba Tuhan dengan urapan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Ada yang bertanya, Pak, boleh enggak seorang hamba Tuhan bekerja? Boleh, saudara. Ya. Tapi tentu saja seizin Tuhan. Ya. Tentu saja itu berkaitan dengan situasi kondisi dia. Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, ya, ketika dia sebelum dipanggil Tuhan, dia memiliki urapan atau panggilan sebagai seorang pekerja, yaitu seorang yang suka mendirikan kemah, pendiri kemah, saudara. Ya. Zaman itu pekerjaan itu ada pekerjaan yang luar biasa, ya, mendatangkan berkat, ya, mendirikan kemah-kemah untuk orang-orang yang memerlukan. Ya. Ketika dia dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan, ya, maka Rasul Paulus dalam perjalanan hidup dia, ya, dia tetap mengerjakan bagiannya. Artinya di sela-sela itu dia tetap mengerjakan yang namanya mendirikan kemah dengan tujuan menopang perjalanan hidup dia. Dia tidak mau merepotkan jemaatnya, tidak mau merepotkan gereja-gereja, ya. Dia topang lewat penghasilannya itu. Dan saya punya keyakinan dia punya orang-orang atau pekerja-pekerja atau karyawan untuk melaksanakan itu. Karena Rasul Paulus juga bukanlah orang miskin, saudara. Jadi dia pasti punya karyawan. Itu artinya dia mengerjakannya, pekerjaan duniawi, yaitu pekerjaan sebagai seorang pendiri kemah, saudara. Namun itu pasti diserahkan kepada orang-orang. Dia mempunyai, tapi ada orang yang mengerjakannya. Ya. Kalau ada seorang hamba Tuhan sekarang ini punya pekerjaan sampingan, ya, yang dikerjakan orang lain, menurut saya tidak masalah, saudara. Karena yang terpenting dia adalah setia dalam urapan panggilannya sebagai seorang rohaniwan, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang misionaris. Dia harus fokus di situ, saudara. Ya. Karena itu betapa pentingnya kita setia dalam panggilan pekerjaan kita. Karena itu faktor utama adalah kita harus benar-benar punya keyakinan dari Tuhan bahwa inilah pekerjaan yang Tuhan tetapkan. Kalau sudah ditetapkan sebagai seorang guru, ya, bekerjalah sebagai seorang guru. Fokus di situ. Urapan guru pasti akan membuat saudara berhasil sebagai seorang guru. Ya, kalau sudah bekerja sebagai seorang pengusaha, ya, urapan pengusaha pasti turun atas hidup saudara.
Ya, karena itu sekali lagi betapa pentingnya saudara mendapatkan peneguhan dari Tuhan bahwa inilah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai panggilan Tuhan. Ya. Karena itu saudara, saya tidak heran kalau ada seseorang yang punya warung, ya, masakannya enak, pelanggannya banyak, dan dia hidup dari situ. Kenapa? Urapan sebagai seorang pekerja tukang masak punya warung, tentu itulah yang membuat dia berhasil. Ya. Maka coba buktikan dengan bahan yang sama, dengan takaran yang sama, dengan resep yang sama. Seseorang punya urapan memasak, seseorang tidak punya urapan memasak. Begitu dua-duanya suruh mempraktekannya, ya, dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, dengan bumbu yang sama, lihat saudara, tetap urapan orang punya memasak ini, tentu dia tetap akan lebih enak dibanding dengan orang yang tidak punya urapan. Ya. Itulah sebabnya saudara yakin betul dengan pekerjaan saudara, apapun itu tidak masalah. Sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemilik warung, pemilik toko, ya, sebagai seorang TNI, ya, apa saja itu tidak masalah. Yang terpenting saya dan saudara yakin betul itulah yang ditetapkan dalam hidup saya dan saudara dengan urapan yang Tuhan sudah berikan. Ya, pasti saudara berhasil di wilayah saudara. Namun ketika saudara tidak memiliki keyakinan dari Tuhan, ya, saudara bekerja atau mengerjakan sesuatu, ya, asal mendatangkan uang, mungkin saudara tetap bisa melakukannya. Namun hasilnya yang membedakan, pasti saudara tidak maksimal di pekerjaan yang bukan panggilan atau urapan dari Tuhan. Ya. Jadi yang pertama saudara, kita belajar dari Saul, kita harus setia terhadap panggilan pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, apapun pekerjaan itu. Yang kedua, ya, firman Tuhan tadi berkata, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, ya, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi mata kita, bagi kaki kita. Firman itu dalam Perjanjian Lama disebut sebagai, ya, law, hukum, aturan, peraturan dari Tuhan. Ya. Jadi firman itu menjadi aturan, ya, rule-nya, ya. Artinya menjadi petunjuk, menjadi hukum Tuhan, menjadi arahan, menjadi pelita, ya, pedoman. Jadi firman inilah yang membawa kita, pekerjaan kita itu diurapi Tuhan sehingga berhasil, saudara. Karena itu tanpa saudara menikmati firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, ya, memeditasikannya, ya, kemudian saudara mendapatkan rema dari Tuhan, tanpa firman Tuhan, maka pekerjaan kita hanyalah pekerjaan yang kita kerjakan tanpa urapan Tuhan. Memang pekerjaan kita adalah dalam panggilan Tuhan, artinya dalam urapan Tuhan. Namun urapan itu akan bekerja ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika Saul itu tidak berpegang pada firman Tuhan, ya, maka yang dikerjakannya selalu melenceng, saudara. Ya, bukan bagiannya dia kerjakan, ya gagal, saudara. Ya. Tapi kalau dia berpegang pada firman Tuhan yang berkata, ya, lakukan tepat seperti yang Tuhan mau, ya, firman Tuhan berkata demikian, maka firman itulah yang akan menuntun, menerangi, menjadi pedoman sehingga apa yang dikerjakan tidak salah. Maka apapun pekerjaan saudara, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai pemilik warung, sebagai karyawan, sebagai TNI, ya, sebagai apa saja, jadikan firman Tuhan sebagai hukumnya Tuhan, pedoman, pelita dari Tuhan, ya, yang mengarahkan pekerjaan kita untuk diberkati Tuhan. Ya. Pasti hasilnya akan lebih maksimal kalau dibanding dengan tanpa urapan
dari Tuhan. Jadi yang kedua ini saudara, firman itu menjadi penting perannya dalam pekerjaan kita. Makanya ada seorang pengusaha, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia ditemplak, ya. Dia sadar bahwa selama ini dia tidak bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan juga taat kepada pajak pemerintah, ya. Yesus mengajarkan juga taatlah kepada pemerintah, kepada kaisar. Taatlah kepada Tuhan, juga taat kepada pemerintah, ya. Orang pengusaha ini sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sejak itu di jamah Tuhan, dia sadar, maka dia perintahkan karyawannya agar ya semua kesalahan dia, yaitu tidak membayar pajak selama sekian tahun itu, disuruh mengumpulkannya berapa tahun yang dia kerjakan tidak membayar pajak dengan benar, disuruh mentotal, ya. Akhirnya ketika ditotal jumlahnya sangat besar. Tapi pengusaha ini sudah memutuskan bahwa firman Tuhan harus menjadi pegangan. Maka dia berkata, tetap lakukan sekalipun biaya yang dikeluarkan sangat besar, ya. Dan ketika dia mulai taat, saudara, dia justru akhirnya setelah itu melihat bahwa Tuhan menjagai usaha dia. Ketika krisis terjadi, usaha dia tidak tergoncangkan. Ketika banyak hal menantang, ya, membahayakan, Tuhan jagai, karena firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi pegangan buat dia. Dan akhirnya pekerjaan dia atau usaha dia itu mengalami peningkatan demi peningkatan dan sukses menjadi seorang pengusaha. Dan hari ini dia menjadi orang yang luar biasa, ya. Dan banyak kesaksian dari pengusaha-pengusaha yang akhirnya mau menuruti keinginan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, membayar pajak dengan benar, akhirnya diberkati juga. Apapun pekerjaan kita, kalau kita punya pegangan pada firman Tuhan, saya punya keyakinan urapan Tuhan itu akan menyertai setiap pekerjaan kita. Itulah yang buat kita akan berhasil apapun pekerjaan kita, saudara. Kalau hari ini ada goncangan, ya, termasuk dalam pandemi hari ini, ya, tentu itu merupakan hal yang baik. Goncangan-goncangan, krisis-krisis yang ada itu menjadi sebuah alarm, antena, ya. Barangkali dalam pekerjaan kita itu ada hal yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk membereskannya, untuk kembali kepada panggilan Tuhan, bahwa firman ini menjadi suluh, menjadi pedoman, harus dikerjakan kembali. Sehingga ketika saudara berbenah di situasi pandemi ini, saya punya keyakinan bahwa usaha pekerjaan apa yang saudara kerjakan itu akan dipulihkan dan bahkan dijaga Tuhan untuk tidak tergoncangkan oleh krisis apapun juga. Alkitab memberikan banyak bukti, ya, tokoh-tokoh yang berpegang pada firman Tuhan. Krisis boleh terjadi, namun dalam krisis justru terjadi peningkatan yang luar biasa. Ketika Ishak, ya, mengalami situasi di mana kekeringan terjadi dengan luar biasa, ya, Ishak justru melakukan firman Tuhan, dia menabur, dan firman Tuhan berkata 100 kali lipat Ishak justru mendapat berkat dari Tuhan. Dikatakan dia kaya dan semakin kaya. Jadi yang kedua, saudara, berpegang pada firman Tuhan sebagai pedoman. Yang ketiga, ya, firman Tuhan berkata, ya, dan juga karena ia, Saul, telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Yang ketiga, saudara, ya, kalau yang pertama itu setia terhadap panggilan pekerjaan kita, apa yang telah Tuhan tetapkan, ya, maksimal di sana. Yang kedua, berpegang pada firman Tuhan, ya, sebagai pedoman bekerja. Yang ketiga, yaitu sikap hati untuk selalu bertanya, meminta petunjuk kepada Tuhan, ya. Saul gagal dalam urapan panggilan pekerjaannya. Kenapa, saudara? Dia tidak hanya tidak setia kepada pekerjaan dia,
Dia juga tidak hanya meremehkan firman Tuhan, artinya dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Namun yang ketiga, dia melakukan sebuah kesalahan, yaitu dia meminta petunjuk kepada arwah. Dia minta petunjuk di luar Tuhan, saudara. Karena itu dalam pekerjaan kita, jangan pernah mencampurkan urusan ini dengan di luar Tuhan. Cukup Yesus, cukup Tuhan saja, saudara. Karena banyak orang Kristen ya sering duduk dalam gereja setia, ibadah dalam gereja, ikut puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, namun dalam praktek kekristenannya masih cukup banyak didapati mereka bertanya kepada paranormal, bertanya kepada orang pintar, kepada ahli nujum, ya, kepada para dukun, ya, kepada para arwah-arwah, istilahnya. Ya. Inilah yang membuat Saul gagal mempermuliakan Tuhan, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan urapan rajanya, saudara. Saul itu meminta petunjuk di luar Tuhan kepada arwah. Ini menggarisbawahi bahwa orang Kristen juga harus belajar dari Saul ini, tidak boleh melibatkan pribadi di luar Yesus. Cukup Yesus. Kalau saudara masih coba-coba meminta petunjuk kepada para normal, orang pintar, ya, ahli nujum, ahli filsafat, para dukun, ya, ahli kartu-kartu tarot dan sebagainya, hati-hati saudara. Saudara sudah membuat cemburu Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, ya. Tuhan tidak bisa dipersekutukan dengan yang lainnya. Matius pasal 6 ayat yang 24 berkata, kita tidak bisa menyembah kepada dua pribadi, ya, kepada Mamon juga menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa diduakan. Kalau saudara hidup untuk Mamon, ya 100% untuk Mamon saja, ya. Tapi sudah hidup untuk Tuhan, 100% untuk Tuhan saja. Tidak bisa dua-duanya, saudara. Kita harus menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya tempat bertanya, satu-satu tempat meminta petunjuk. Di luar Yesus adalah kecemburuan dari Tuhan, dan itu tidak mendatangkan berkat. Saul membuktikan dia gagal karena dia meminta petunjuk kepada arwah di luar kekuatan Tuhan. Nah, 3 hal inilah saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan, ya. Tadi di awal saya sudah katakan, ya, Yohanes pasal 17 ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau, yaitu dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Tuhan, ya. Itu sama halnya dia juga menginginkan agar umat Tuhan, saya dan saudara, mempermuliakan Tuhan Yesus, mempermuliakan Bapa di surga dengan cara apapun pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan pada kita, ya, sebagai panggilannya, apapun itu, selesaikanlah sampai garis akhir. Kalau saudara bisa menyelesaikan sampai garis akhir, maka saudara disebut sebagai orang yang mempermuliakan Tuhan. Bagaimana cara menyelesaikan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan? Ada 3 hal tadi. Yang pertama, setia terhadap panggilan pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, apapun pekerjaan kita, ya, sebagai pendeta, sebagai pengusaha, karyawan, pemilik warung, pemilik toko, TNI, guru, Polri, sebagainya, lakukannya dengan setia, ya, tetap setia. Kenapa? Kita harus yakin bahwa itulah panggilan kita. Karena itu, untuk setia, saudara yakin dulu bahwa itu adalah panggilan Tuhan dalam pekerjaan itu. Yang kedua, berpegang kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman. Waktu kita mengerjakan pekerjaan kita, pedomannya adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Lalu yang ketiga, ya, kita harus punya sikap selalu bertanya kepada Tuhan. Jika ada masalah genting, ada krisis, ya, ada musibah, ada masalah, ada tantangan, situasi-situasi krisis seperti alami Saul, kita harus bertanya kepada Tuhan, atau kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan, bukan kepada arwah, bukan kepada orang-orang pintar, para dukun, para penjual, juga bukan kepada pihak-pihak lain, saudara.
tapi meminta petunjuk hanya kepada Tuhan. Ya. 3 hal inilah yang akan menghantar kita, ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kita, dan sampai garis akhir kita selesaikan, maka itulah hidup kita mempermuliakan Tuhan. Ayat penutupnya, ya, Injil Yohanes pasal ke-4 ayat yang 34 berkata demikian, ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus mengatakan bahwa, ya, melakukan kehendak Tuhan dalam pekerjaannya itu adalah merupakan makanan Tuhan. Kata makanan itu merupakan sesuatu yang pokok, sesuatu yang esensial, sesuatu yang sangat penting, yang utama dalam hidup dia, ya. Makananku itu Tuhan tidak bicara tentang makanan jasmani, itu bicara tentang sebuah sikap hidup yang utama dalam diri Yesus adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kalau hari ini pekerjaan saudara sebagai sesuatu yang penting, yang utama dikerjakan, maka 3 hal tadi sudah lakukan, saudara. Ya. Saudara yakin dulu itu adalah pekerjaan panggilan Tuhan. Kalau sudah yakin, lakukan 3 hal ini, saudara. Setia terhadap panggilan pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan, berpegang pada firman Tuhan, dan yang ketiga, selalu punya sikap meminta petunjuk kepada Tuhan ketika ada krisis atau tantangan. Percayalah, saya dan saudara bisa mempermuliakan Tuhan Yesus, bisa mempermuliakan Tuhan Yesus, bisa mempermuliakan Tuhan Yesus kalau saudara mau melakukan langkah-langkah ini. Jadi kalau saudara ditanya, bagaimana cara mempermuliakan Tuhan? Saudara harus setia terhadap pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Saudara harus berpegang teguh pada firman Tuhan, dan saudara harus memiliki sikap dekat dengan Tuhan dengan selalu bertanya, meminta petunjuk kepada Tuhan. Saya percaya saudara diberkati menyelesaikan pekerjaan saudara dan mempermuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kiranya dengan pencerahan-Mu kami saat ini sungguh-sungguh meyakini bahwa setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, telah Tuhan tetapkan dalam hidup kami, bila itu kami syukuri. Kami tetap setia dalam panggilan kami, dan ajar kami untuk selalu berpedoman, berpegang pada firman-Mu ketika kami mengerjakan pekerjaan kami, sehingga firman-Mu selalu menjadi cara kami, menjadi gaya hidup kami ketika bekerja, dan kami percaya itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Yang ketiga, ajar kami ketika terjadi sebuah krisis, ada masalah, ada tantangan, ajar kami selalu meminta petunjuk kepada-Mu saja Tuhan Yesus, tidak minta petunjuk kepada siapapun di dunia ini. Karena itu meterkanlah firman ini, ajar kami untuk merenungkannya dan melakukannya, dan kami percaya hidup kami akan berakhir di garis finish dengan kondisi sudah menyelesaikan pekerjaan kami, dan kami juga sudah mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya berdoa agar saya dan saudara selalu sehat dan baik-baik saja. Sampai jumpa dan shalom.